Halo, aku adalah komponen udara. Udara merupakan sekumpulan gas pembentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara bersih dan kering di atmosfer mengandung gas dengan komposisi yang permanen, yaitu nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan gas lain. Selain itu, udara juga mengandung gas yang jumlahnya bisa berubah-ubah, yaitu uap air dan ozon, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Udara berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Contohnya, gas oksigen untuk respirasi makhluk hidup dan gas karbon dioksida untuk proses fotosintesis tumbuhan. Halo, aku adalah komponen air. Air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Contohnya natrium, kalsium, amonium, nitrit, nitrat, dan fosfat. Jumlah unsur air yang terkandung dalam air bergantung pada kualitas udara dan tanah yang dilalui oleh air. Air dapat berubah wujud menjadi uap, cairan, ataupun es, bergantung suhu lingkungan di sekitarnya. Volume air di bumi mencapai dengan perincian sebagai berikut. Halo, aku berperan sebagai tanah. Tanah berperan sebagai tempat utama pendaur alami, di mana sisa-sisa organisme mati diuraikan menjadi unsur-unsur hara tanah yang dibutuhkan. Tanah kemudian menyerap unsur-unsur hara ini, membentuk suatu siklus alami yang mendukung kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Jadi, tanah itu sangat dibutuhkan untuk tanaman, supaya tanaman itu tumbuh dengan sehat dan makin subur. Terima kasih. Halo, aku garam. Garam mineral adalah bentuk material yang tercampur oleh zat-zat kimia dan dapat menciptakan rasa asin nih. Mungkin kalau misalnya nggak ada garam, tubuh itu dapat meningkatkan risiko hiponatremia. Terima kasih. Halo, aku Matahari. Matahari merupakan suatu pusat tata surya di mana anggota tata surya mengelilingi dan membentuk suatu keteraturan di dalamnya. Anggota tata surya bergerak mengelilingi dalam masing-masing orbit yang teratur. Jadi, kalian mau tahu kan apa aja manfaat yang aku punya? Jadi manfaat yang aku punya itu ada memberikan penerangan, menguatkan tulang, menjaga kesehatan mental, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Dadah! Hai, aku Suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap panas dinginnya sesuatu yang diukur dengan termometer. Sedangkan temperatur adalah panas dinginnya badan atau hawa. Kalian mau tahu kan apa aja peran penting yang ada di dalam suhu? Suhu sangat berperan penting dalam penyimpanan makanan. Beberapa makanan perlu disimpan di suhu ruang seperti di dalam lemari es, sedangkan makanan yang lainnya dapat disimpan pada suhu ruang. Suhu yang tepat akan memperlambat pertumbuhan bakteri dan juga menjaga kualitas makanan. Berperan sebagai kelembapan. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat mempengaruhi pertumbuhan-pertumbuhan. Ini seperti ini. Contohnya, rumput yang diturunkan hujan akan terjadi kelembapan. Jika hujannya tersebut akan lama, lalu kelembapan pun timbul.
Halo, apa adalah peta topografi? Topografi adalah bagian dari peta, di mana peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk bumi dan gayanya permukaan bumi. Dalam peta topografi ada garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai ketinggian yang sama. Isi peta topografi terdiri atas data ketinggian atau relief perairan seperti sungai dan danau, tumbuhan seperti hutan, semak, dan tanaman pertanian, serta hasil budaya manusia seperti jalan raya, jalan kereta api, terowongan, jembatan. Halo, di sini saya adalah lumut. Lumut termasuk sebagai komponen autotrof. Komponen autotrof adalah organisme uniseluler atau organisme multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat menghasilkan yang namanya fotosintesis. Contohnya seperti ganggang, lalu juga seperti lumut, ada juga tumbuhan berbiji. Dari hasil fotosintesis dihasilkan yang namanya karbohidrat dan oksigen. Komponen autotrof merupakan produsen utama di dalam ekosistem. Saya di sini adalah sebagai manusia. Saya ini termasuk dengan organisme heterotrof. Organisme heterotrof itu disebut sebagai pemanfaatan organisme lain yang digunakan sebagai bahan makanan. Contohnya, manusia itu memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan makanannya. Itu disebut sebagai pemakan omnivora, yang disebut sebagai pemakan segalanya. Ada juga contoh lain seperti hewan dan tumbuhan. Mereka juga termasuk dengan organisme heterotrof karena mereka juga menggunakan organisme lain untuk sebagai makanan. Saya kucing, kalau saya sebagai sapi, ini kami berperan dalam komponen netralisme. Netralisme adalah interaksi antara kedua spesies yang masing-masing tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Netralisme terjadi saat antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Misalnya, saya kucing berburu tikus dan kalian sebagai sapi yang memakan rumput. Halo, saya dari zebra dan sebelah saya adalah jerapah. Kami ini disebut sebagai kompetisi atau persaingan yang disebut persaingan atau kompetisi adalah interaksi antara kedua spesies yang memiliki kebutuhan yang sama, misalnya air, makanan, ruang, sinar matahari. Dan di sini saya sebagai jerapah dan zebra adalah masing-masing adalah herbivora dan saling memperebutkan makanan. Saya menjadi sebuah pohon mangga dan sebelah saya ada pohon yang akan menjadi komensalisme. Komensalisme adalah sebuah dua spesies yang dimana satunya yang menentukan, satunya tidak terpengaruh oleh sifat asosiasi. Ada brokoli dan daun sayur kol yang menjadi amensalisme. Amensalisme adalah salah satu pihak yang dirugikan dan salah satunya tidak dirugikan karena terpengaruh oleh sifat asosiasi. Yang pertama ada parasitisme. Parasitisme adalah saat makhluk hidup atau parasit mengambil manfaat dari makhluk lain atau inang tanpa selalu membunuhnya. Contohnya itu ada manusia, ada nyamuk. Nyamuk menggigit tubuh manusia sehingga manusia dapat terkena penyakit DBD. Yang kedua ada predasi. Predasi adalah interaksi antar organisme di mana satu organisme memakan organisme lainnya. Contohnya itu ular dan tikus. Ular memakan tikus sehingga
ular menjadi pemangsa, dan tikus yang dimangsa oleh ular. Terima kasih. Protokooperasi itu yaitu interaksi antara dua spesies yang masing-masing pihak saling menguntungkan. Jadi asosiasi yang terjadi itu tidak diharuskan juga. Yaitu contohnya seperti kerbau dengan burung jalak ini. Burung jalak ini keuntungannya dia bisa mendapatkan makanannya berupa kutu. Nah, kalau si kerbau ini dia keuntungannya dia bisa mendapatkan kebebasan dari kutu-kutu yang ada di badannya tersebut.